Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah dari Surabaya, mau minta sarannya, Buya. Karena banyaknya fitnah di media televisi, saya dan orang tua bertengkar karena fitnah ini yang membuat orang tua saya membenci zuriyah Nabi atau habaib. Ketika saya mencoba menjelaskan fitnah ini, mereka malah mencaci saya dan berkata bahwa saya durhaka. Dan setiap ada berita yang menjelekkan habaib, saya selalu diam. Saya sangat minta saran, Buya, agar saya dan orang tua tidak bertengkar dan tidak berselisih. Terima kasih, Buya, mohon jawabannya. Baik, ada beberapa permasalahan di balik pertanyaan ini. Yang pertama adalah masalah kurang dikenalkannya kita dengan ahli bait, sehingga kita kurang bisa memberikan hak-hak beliau-beliau, hak mahabbah, hak perhatian. Apalagi juga bersama itu juga beredarnya media-media yang kadang merendahkan sebagian daripada habaib. Bahkan kadang seolah-olah ditampakkan kalau itu adalah perilaku semua habaib, atau bahkan kadang fitnah dinisbatkan kepada habaib dan ditusta. Seolah-olah kejahatan dilakukan habaib padahal tidak. Bahkan kalau seandainya pun ada yang salah dari habaib, beliau adalah hamba Allah. Kita melihat kesalahannya saja, tanpa harus kita membenci zatnya, karena zatnya telah sambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini jadi perlu kawasan tentang dzurriyyah Nabi SAW. Dan kami ingatkan kepada semuanya ahli iman, mulailah segera tata hati anda. Jika tiba-tiba di hati anda mulai ada rasa ketidaknyamanan dengan ahli bait Rasulullah, segera benahi sebelum berlarut menjadi kebencian. Kalau sudah menjadi kebencian, itu anda membenci siapa? Yang anda benci itu siapa? Cucu baginda Nabi. Apakah anda rela melihat wajah Nabi sementara anda benci dengan hati anda? Apakah anda bisa kira-kira? Kalaupun ada yang salah di kiri kanan kita dari dzurriyyah Nabi SAW, mereka adalah manusia, tentu harus kita menganggap mereka sebagai orang yang sangat kita cintai. Kalau salah ya kita tegur seperti kita mencintai anak-anak kita. Kita salah kita tegur, akan tapi jangan dijadikan bahan untuk jadi bahan untuk menanamkan kebencian di hamba Allah yang lainnya. Hati-hati. Yang menebarkan kebencian kepada ahli bait Nabi Muhammad, hati-hati. Urusan anda dengan Allah dan Rasulnya. Kami mengingatkan begini supaya selamat semuanya. Hati-hati kalau sudah urusan dengan habaib atau ahli bait Nabi. Kadang-kadang kalau ditampakkan kekurangannya di hati anda, anda harus tumpangi. Itu manusia, maka tugas anda untuk menyelesaikannya. Jangan menjadi benci. Tentu ada kesalahan, ada satu dua di antara mereka manusia, tapi tidak boleh dengan kesalahannya itu menjadi senjata setan untuk menancapkan kebencian anda di hati anda. Akan tapi dengan kesalahannya itu, pandanglah itu adalah cucu Nabi. Karena itu cucu Nabi salah, anda semakin sedih. Lalu semangat anda untuk menolong mereka lebih besar daripada anda di dalam menolong yang lainnya. Bukan dengan kebencian, bukan dengan caci maki, apalagi menebarkan kebencian agar orang membencinya. Na'udzubillah. Korbannya adalah ayahanda tadi. Ya, gara-gara informasi dari orang-orang yang tidak akan dilihat oleh Nabi. Jadi orang tua anda semoga diampuni. Tapi yang memberikan informasi kepada orang tua anda, inilah nanti yang tidak akan dilihat oleh Nabi. Karena apa? Menanamkan kebencian kepada ahli bait Nabi SAW. Kemudian selanjutnya, kalau begitu, anda jangan banyak membahas dulu tentang ahli bait Nabi SAW kepada ayahanda. Anda harus banyak mendiskusi tentang mahabbah kepada Rasulullah dulu saja. Itu saja sederhana. Jadi kalau anda sudah mulai membicarakan tentang dzurriyyah Nabi, anda stop dulu. Apalagi dzurriyyah Nabi yang mungkin hari ini terkenal di media-media yang saat ini, anda jangan sebut dulu untuk sementara, agar reda urusan anda dengan orang tua anda. Anda mesra dulu dengan orang tua anda. Di saat anda mesra dengan orang tua anda baru berbisik nanti tentang bagaimana kita dengan ahli bait Rasulullah SAW. Seperti itu. Jadi jangan terus diangkat topik itu, karena orang tua anda sudah marah, nanti takut tambah marah dia. Jangan bantu setan untuk menanamkan kebencian di hati orang tua anda.
Akan tapi lihat perlahan Anda, mungkin Anda tidak perlu membahas masalah ahli bait dulu untuk sementara, akan tapi Anda bicara yang lainnya tentang mahabbah Nabi dan sebagainya. Di saat sudah terbangun kebesaran antara Anda dengan orang tua Anda, barulah Anda mulai masuk sedikit demi sedikit. Jangan dicekoi begitu, nggak bisa. Langsung plak nggak bisa. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Anda bisa berdamai dengan orang tua Anda dan orang tua Anda menjadi tidak benci lagi kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab.